지금까지 혼자 하던 거 이제 나랑 다 같이 해요. Di episode selanjutnya, mereka akan menguatkan satu sama lain di tengah masalah yang muncul karena nenek Ban Jo-yeon menentang hubungan mereka. Sebelumnya hubungan mereka merenggang, namun Baek So-jung akhirnya jujur dengan perasaannya sendiri dan mereka pun kembali bersama. Sementara itu Shin-won terkejut setelah melihat berita dalam kantor. Di saat yang sama, sekelompok orang memasuki ruangan Ban Jo-yeon dan menyingkirkan semua barangnya hingga kosong. Setelah itu keluar surat pemberitahuan bahwa Ban Jo-yeon dipecat sebagai manajer umum divisi perencanaan. Sementara Baek So-jung dan Ban Jo-yeon menghabiskan waktu bersama, tanpa mereka sadari, nenek Ban Jo-yeon menerima laporan rinci tentang aktivitas dan kedekatan mereka dari sekretarisnya yang memata-matai mereka. Neneknya terlihat geram saat memeriksa beberapa foto yang diambil saat mereka sedang bersama di dalam mobil di sekitar apartemen. Foto itu membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Keputusannya untuk memecat Ban Jo-yeon tampaknya ia ambil untuk menjaga Yongsung Department Store dari bahaya dan citra buruk yang ditimbulkan Ban Jo-yeon yang berpacaran dengan bawahannya sendiri. Kemudian keesokan harinya, Baek So-jung memasuki kantor dan menyadari suasana kantor tidak seperti biasanya. Ia lalu terkejut dan sedih setelah mengetahui bahwa Ban Jo-yeon dipecat karena hubungan rahasia mereka. Sementara Ban Jo-yeon yang telah dipecat oleh neneknya sendiri, tampaknya akan baik-baik saja selama ia bersama Baek So-jung. Ia terlihat bertemu dengan So-bin, adik Baek So-jung, di mana So-bin yang mengetahui pemecatannya menanyakan langsung, apakah saat ini Ban Jo-yeon benar-benar telah menjadi pengangguran. Dan Ban Jo-yeon membalas dengan perkataan yang bermakna bahwa ia tidak akan jadi pengangguran karena ia adalah orang yang serba bisa. Dan perkataannya itu berhasil ia buktikan. Ia terlihat membantu ayah Baek So-jung melakukan berbagai pekerjaan sampai di malam hari ia kembali memperlihatkan kemampuannya dalam memasak yang membuat So-bin dan ayahnya menjadi kagum. Dan setelah bersama dalam beberapa saat, ia akhirnya lebih menerima Ban Jo-yeon berpacaran dengan kakaknya. So-bin bahkan memanggilnya sebagai kakak iparnya. Kemudian setelah Baek So-jung pulang kerja, mereka makan malam bersama dengan perbincangan yang hangat, di mana Ban Jo-yeon merasa terharu, karena itu adalah kali pertamanya makan dengan suasana yang hangat setelah orang tuanya meninggal. Ayah Baek So-jung lalu menawarinya untuk menginap karena kasihan dan terharu oleh perkataannya. Jadi, malam itu Baek So-jung dan Ban Jo-yeon menghabiskan waktu bersama. Mereka memasuki loteng tempat penyimpanan barang Ban Jo-yeon dan bersama-sama membaca komik. Di tempat itu, Baek So-jung menguatkan Ban Jo-yeon dengan mengusap rambutnya sambil menyuruhnya melakukan semua yang biasa ia lakukan saat bersamanya. Sedangkan di sisi lain, nenek Ban Jo-yeon menyuruh bawahannya untuk menyingkirkan Baek So-jung secara diam-diam. Jadi keesokan harinya, Baek So-jung dibuat terkejut saat menerima pemberitahuan mutasi kerja. Tak hanya ia, teman-temannya juga merasa bahwa mutasi itu tidak masuk akal. Namun Baek So-jung tidak bisa berbuat apa-apa karena ia dengan jelas mengetahui penyebabnya dimutasi. Setelah pemberitahuan itu, Baek So-jung memilih menyembunyikannya dari Ban Jo-yeon agar ia tak mengkhawatirkannya. Tak lupa, ia juga meminta Shin-won agar merahasiakan hal itu dari Ban Jo-yeon. Akan tetapi, mereka tampaknya gagal merahasiakannya karena di akhir Ban Jo-yeon pergi menemui neneknya. Dan sambil berlutut di hadapan neneknya, ia mengatakan bahwa ia akan membuat pilihannya sendiri. Sepertinya kali ini Ban Jo-yeon akan menentang keinginan neneknya dan tidak lagi menurut seperti biasanya agar ia tetap bisa bersama Baek So-jung.